Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita semuanya bisa hadir di kegiatan yang penuh berkah, insya Allah di sore hari ini, di kegiatan salah satu kegiatan dari komunitas Cinta Anak, yaitu Book Party Read a Lot Semarak Maulid Nabi Muhammad SAW dengan judul Cahaya dari Mekah. Masya Allah, sore ini bersama Bunda Atin. Kenalnya nanti dulu ya, Ayah dan Bunda. Oh, ada Ayah nggak ya di sini? Belum ada sepertinya. Semoga nanti akan hadir Ayah. Jadi Ayah dan Bunda. Alhamdulillah hari ini kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengikuti kegiatan yang insya Allah penuh berkah, bertolabul ilmi bersama komunitas Cinta Anak, dan juga beserta yang nantinya akan menghadirkan buku membaca bersama Sigma Daya dari penerbit Sigma Daya Insani. Dan sore ini sebelum kita memulai tolabul ilmi, mari Ayah dan Bunda kita bersama-sama berdoa bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ayah dan Bunda yang bersemangat, Assalamualaikum, saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini beberapa sudah baru datang ya. Sebelumnya kita sambil menunggu kita memulai, marilah Ayah dan Bunda sore hari ini kita sama-sama membaca surat salah satu dari juz 30, yaitu surat Al-Fil. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Saya bacakan dulu artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Shadaqallahul adzim. Ayah dan Bunda yang bersemangat sore hari ini, tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan masih dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kali ini salah satu kegiatan dari komunitas Cinta Anak dari banyak kegiatan, yaitu Book Party. Maka pada kali ini Ayah Bunda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang. Semoga kegiatan pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Yuk, mari kita sama-sama belajar bertolabul ilmi bersama-sama dengan kita di sini, bersama-sama dengan komunitas Cinta Anak. Baik, tak lama langsung saja kepada acara inti di sore hari ini. Kita belajar bersama dengan Bunda Atin yang punya long name Titin Supriyatin. Nah, begitu ya Bunda. Beliau tinggal di Surabaya, tepatnya di Jalan Ketintang. Kemudian hobinya jelas ini, membaca. Kemudian aktivitas beliau adalah sebagai ibu rumah tangga nomor 1. Yang kedua sebagai guru TKIT Ashifa Surabaya. Dan yang ini tidak kalah hebatnya, founder Gria Inspirasi Ilfam Pondok Baca.
Dan beliau juga salah satu juru kisah yang tergabung dalam PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Dan yang tentunya anggota komunitas Cintaan. Ya, moto beliau adalah menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Masya Allah, hari ini pun beliau akan berbagi bersama kita semuanya, ayah dan bunda di sini, yang tentunya semoga insya Allah pasti bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, tidak berlama-lama, Book Party kali ini langsung kita serahkan kepada Bunda Atin. Disilahkan. Terima kasih Miss Indah. Insya Allah, terima kasih. Nah, sebelum dimulai, nah Bunda mau lihat galeri. Nah, coba ayah bunda semua bisa dibuka camnya jika memang tidak berhalangan. Dan ini Bunda Atin mau sapa anak-anaknya. Mana ini anak Soli dan Solihah? Coba mana wajahnya? Sudah. Oh ini ada Mas Eka ini ya. Wah. Habis mandi ya, masih seger. Yuk pakai bajunya. Yuk yang lain mana selain Mas Eka? Ini ada dengan Bunda Atisa, ini kayaknya ada cucu-cucunya. Oh, Masya Allah, semangat. Yang lain mana? Cuma 2. Wah, nanti Bunda Atin punya hadiah loh. Wah, dari KTN nanti ada hadiah, syaratnya harus dibuka kameranya. Nah, ini ada Mbak Zarin. Masya Allah. Yuk mulai sekarang dibuka. Kita mau baca buku sama-sama ya. Nah, ada Mbak Siti Nur Samsyah ya. Syaratnya pertama harus buka kamera dulu. Ya. Silakan Bunda dibuka yang belum dibuka. Ya, yuk. Nanti biar Bunda Atin nggak monolog ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita masih diberi kesehatan oleh Allah ya. Hari ini kita dalam rangka Maulid Nabi, KCA kembali mengadakan Book Party Read Aloud Cahaya dari Mekah. Nah, kita mau baca buku sama-sama. Nah, biar teman-teman tahu buku apa sih yang dibaca Bunda. Nah, yang sudah punya di rumah boleh disiapkan. Nah, ini ada buku berjudul, ayo coba siapa yang sudah bisa baca? Boleh dibuka speakernya, dibaca judulnya. Cahaya dari Mekah. Masya Allah. Cahaya dari Mekah, perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari lahir hingga hijrah. Buku ini diterbitkan oleh Sikmadaya Insani ya teman-teman. Dalam satu paket yang berjudul ini atas Rasulullah Teladan Utama. Ini jilid 1. Sudah burem karena bukunya Bunda ini sejak anaknya Bunda usia 3 tahun, sekarang sudah 8 tahun ya. Nah, bagi yang sudah punya, yuk disiapkan kita baca sama-sama. Coba sebelum kita lanjut ke halaman yang mau dibaca Bunda Atin, itu sampulnya. Ada gambar apa sih teman-teman? Nah, itu Miss Linda langsung bawa alat peraga. Betul, gajah. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Burung. Iya. Jadi ini adalah peristiwa penyerbuan Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abraha, teman-teman. Yang tadi suratnya sudah diajak baca sama-sama oleh Miss Linda, yaitu surat Al-Fil ya. Sekarang kita lanjut. Yang sudah punya bukunya di rumah, nah Bunda mau bacanya dari buku ya. Teman-teman yang belum punya bisa lihat di gambarnya Bunda Atin. Yang sudah punya dibuka halaman 12. Nah, hari ini kita mau membaca halaman 12 dan 14. Karena kalau dibaca mulai pertama, nginep di rumahnya Bunda Atin tiap malam dibacakan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, judulnya Cahaya di Tengah Kegelapan. Bismillahirrahmanirrahim.
cahaya di tengah kegelapan. Wahai orang-orang Yahudi, seorang laki-laki berteriak. Penduduk Yatsrib yang masih lelap tersentak. Siapa yang berteriak? Dengan wajah masam mereka mendatangi asal suara. Seorang laki-laki tengah berdiri di menara. Sesekali wajahnya menatap langit sambil terus berteriak nyaring. Hai orang-orang Yahudi! Celaka engkau! Jerit orang-orang. Ada apa? Apa ada musuh yang akan menyerang kita? Teriak yang lain. Bukan, bukan itu. Jawabnya sambil mengusap peluh. Lalu apa? Mengganggu tidur kami saja, gerutu penduduk. Bintang Ahmad telah terbit. Dia telah lahir. Suara laki-laki itu bergetar. Ada kepanikan dan ketakutan di sorot matanya. Bintang Ahmad adalah bintang yang dinyatakan Taurat sebagai pertanda kelahiran Nabi terakhir. Apakah benar telah lahir? Di mana? Semua orang berpandangan sekaligus penasaran. Di tempat lain kejadian aneh terjadi. Patung berhala di seluruh jazirah Arab roboh. Di Persia, api abadi di kuil para penganut Majusi tiba-tiba padam. Padahal api itu dijaga siang malam. Ajaib. Itulah pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang sama, di kota Mekah yang damai, lahir seorang bayi laki-laki. Dia adalah putra Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Pada saat melahirkan, Aminah melihat seberkas cahaya keluar dari tubuhnya. Siapakah bintang Ahmad itu? Dialah Ahmad yang disebut dalam Taurat dan Injil. Nabi dan Rasul terakhir yang akan membawa ajaran Islam yang sempurna. Dialah Muhammad, pembawa kebenaran. Dengan tergopoh-gopoh seorang utusan Aminah binti Wahab pergi ke rumah Abdul Muttalib. Telah lahir bayi laki-laki untukmu, ujar perempuan itu sambil tersenyum. Abdul Muttalib langsung berdiri. Dia bergegas pergi ke rumah putranya. Seorang budak perempuan bernama Suaibah juga berlari ke rumah tuannya, Abu Lahab. Tuan, Tuan, ada apa Suaibah? Mengapa berteriak memanggilku? Seru Abu Lahab. Kabar gembira, Tuan, seru Suaibah. Kabar gembira? Ada apa? Cepat katakan. Abu Lahab tidak sabar. Putra saudara Anda telah lahir. Laki-laki, sehat dan tampan. Putra Tuan Abdullah telah lahir. Mata Abu Lahab berbinar. Tanpa sadar, dia melompat-lompat senang seperti anak kecil. Syukurlah Abdullah memiliki putra. Abu Lahab segera berlari mau mengabarkan hal itu kepada yang lain. Kegembiraan meliputi kediaman keluarga besar Abdul Muttalib. Seluruh keluarga bersyukur atas kelahiran putra Abdullah. Seorang bayi laki-laki sehat dan tampan telah lahir. Kelak, dia bukan hanya akan membawa kegembiraan untuk keluarga, tapi juga kepada seluruh dunia. Siapakah nama bayi yang lahir tersebut? Bagaimana kisah hidup selanjutnya? Ya, kita buka halaman selanjutnya teman-teman ya. Nah, yang terpuji. Abdul Muttalib telah tiba di rumah sederhana, tempat Aminah melahirkan putranya. Perempuan itu mulia, itu masih terbaring lemah. Bayi laki-lakinya berbaring di sisinya. Aminah, sapa Abdul Muttalib lembut. Menantunya itu membuka mata lalu tersenyum. Gemetar tangan Abdul Muttalib mengangkat cucunya. Dialah putra Abdullah yang telah tiada. Bayi ini yatim sejak di kandungan ibunya. Abdul Muttalib merasa gembira sekaligus sedih teringat putranya. Air matanya bercucuran. Alhamdulillah, ujar Abdul Muttalib. Dia tampan dan sehat. Diciuminya cucunya. Bergegas dibawanya bayi itu ke Baitullah. Abdul Muttalib bertawaf di Baitullah.
Dia berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memilihkan nama Muhammad untuk cucunya. Muhammad artinya terpuji, sama dengan Ahmad. Muhammad dikhitan pada hari ke-7, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Ketika orang-orang Mekah mengetahui nama bayi itu, mereka heran. Namanya Muhammad, tanya mereka. Muhammad, nama apa itu? Saat itu, kebanyakan orang Arab memberi nama anaknya dengan nama berhala yang disembah mereka. Mengapa engkau memberi nama Muhammad? Tanya mereka. Abdul Muthalib hanya tersenyum. Aku ingin dia menjadi anak yang terpuji. Terpuji di langit dan terpuji di bumi. Muhammad kemudian disusui oleh Suwaibah. Dia adalah hamba sahaya Abu Lahab. Kebetulan saat itu dia sedang menyusui putranya. Beberapa hari kemudian datanglah rombongan dari perkampungan Bani Sa'd. Mereka adalah para perempuan yang biasa mengambil upah menyusui anak-anak Quraisy. Itulah tradisi bangsa Arab kala itu. Setiap anak yang hidup di perkotaan harus dicarikan ibu susu dari warga pedesaan. Aminah menawarkan putranya untuk dirawat oleh para perempuan Bani Sa'd. Namun sayang, tak ada perempuan yang mengambil Muhammad. Siapa yang ingin menyusui bayi yatim, yang miskin? Aminah tidak mampu menawarkan bayaran yang tinggi. Hingga siang, Muhammad yang masih berada dalam pangkuan ibunya. Aminah sedih sekali. Sebenarnya dia ingin merawat putranya sendiri. Akan tetapi inilah tradisi bangsawan di negerinya. Nah, lalu bagaimana teman-teman nasib Nabi Muhammad kecil selanjutnya? Nah, hari ini kita bacanya baru sampai halaman 14. Yang penasaran, yang punya bukunya boleh dilanjut. Ya, boleh dibuka halaman selanjutnya. Karena jilid 1 ini sampai pada hijrahnya Rasulullah. Nah, yang belum punya, ada yang belum punya nggak? Nah, ditutup dulu sama Bunda. Siapa yang sudah punya? Siapa yang sudah punya bukunya? Ya, silakan. Silakan siapa yang punya bukunya? Saya mau mengingatkan nih, kegiatan hari ini, acara kita di komunitas Cinta Anak ini selalu penuh dengan giveaway atau hadiah. Jadi silakan kita berinteraksi nih, Ayah dan Bunda. Kali ini hadiahnya rahasia ya Bunda ya. Iya. Hadiahnya deh. Ditunggu nanti dari tim KT Awas saya. Ini kayaknya ada Bunda Titania. Oh, Kak Rika juga sudah punya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, Bunda aku belum punya. Oh, Mas Adik Eka belum. Bunda Titania. Iya, Bunda aku belum punya bukunya. Oh iya. Yang belum punya bukunya. Belum. Yang belum punya bukunya, nah boleh. Nah, ini Bunda Siwi punya. Nah, hari ini insya Allah ada diskon ya Miss Linda ya? Betul sekali. Nah, ada diskon 40%. Wah, Masya Allah keren sekali. Sudah diskon 40%. Masih ada bonusnya tumbler. Wah, pucuk dicinta ulam pun tiba. Kalau pepatah bahasa Indonesianya ya. Jadi teman-teman yang belum punya boleh nulis di kolom chat siapa yang ingin punya buku Rasulullah Teladan Utama. Biar tadi yang dibaca Bunda Atin bikin penasaran kisah selanjutnya gimana ya. Nah, nanti bisa dibaca bersama Mama, bersama Ayah. Bunda, kalau 40% itu harus bayar cash ya? Iya, betul. Nah, kalau yang sukanya arisan kayak Bunda Atin, ini dulu Bunda Atin juga arisan. Diskonnya 30%. Yang biasanya ketika diskon itu hanya 20% untuk arisan. Nah, untuk saat ini diskonnya 30%. Selisih 10%. Wah, bisa buat jajan ya teman-teman ya.
Oke ya. Nanti bisa tulis di kolom chat yang ingin ya. Sambil nulis di kolom chat Bunda mau kan ada hadiahnya dari KCA ada 3. Ini Bunda lihat partisipannya ada 21. Wah, berarti semuanya kalau dapat semuanya enggak cukup. Harus ada syarat dan ketentuan berlaku. Kira-kira apa ya syarat dan ketentuan berlakunya? Yang gampang kita kasih pertanyaan, teman-teman siap? Siap. Siap ya. Coba sih Bunda tanya dulu, mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, iya harus semangat dulu. Wah, Mbak Zarin sudah semangat. Ini cucunya Bunda Atisa juga Masya Allah sudah semangat. Sekali lagi yang semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, siap dikasih pertanyaan Bunda? Siap. Nah, nanti raise hand ya, dipencet yang raise hand. Kalau saya Bunda, wah nanti Miss Linda, Bunda Atin bingung. Jadi langsung raise hand biar muncul di barisan paling awal. Nah, syaratnya harus dibuka dulu kameranya. Bunda Atin biar lihat wajahnya yang ganteng, yang cantik ya. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Deng, deng. Teman-teman di sampul bukunya Bunda, nah ada gambar gajah tadi kata teman-teman dan burung. Nah, tadi Bunda Atin sudah kasih tahu teman-teman kalau ini adalah peristiwa. Kenapa sih Rasulullah disebut lahir tahun gajah? Karena ada penyerbuan ya ke Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nah, ini sama Allah diabadikan ya menjadi nama surat di dalam Al-Quran yang sama-sama tadi kita murojaah. Yuk, surat apa namanya? Bunda Hani dulu. Oh iya, anaknya mana Bunda? Bobo. Oke, nggak apa-apa ini Min. Monggo keputusan bagaimana? Enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa mewakili ya anaknya Bobo. Oke, Bunda Ani. Surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Ya, tepat sekali. Kalau Bunda Ani mah lewat ya, pasti sudah bisa. Oke. Enggak apa-apa, kita hargai ikhtiar Bunda Ani untuk ikut ya. Meskipun anaknya Bobo, wah siapa tahu dalam kondisi alfa ya. Jadi Bunda Atin membaca nyaring tadi terdengar ya. Menjadi afirmasi untuk Ananda. Bangun-bangun, Ma, mana jilidnya yang dibaca Bunda Atin? Tadi kok belum selesai? Oke, Bunda Hani ya. Bunda admin dicatat ya Bunda Hani. Nah, bisa nulis nama dan nomor WhatsApp di kolom chat. Ya. Berikutnya, turun dulu resennya Bunda ini. Nah, Aku takut bahwa resennya nanti ketika Bunda Atin sudah selesai, ini kasih pertanyaannya ya. Ya, turun dulu. Oke. Nah, teman-teman, tadi saat Rasulullah lahir, Masya Allah, semuanya senang. Ya, termasuk pamannya Rasulullah Abu Lahab itu loh ikut-ikut senang. Padahal ketika nanti menerima risalah, itu Abu Lahab gencar memerangi Rasulullah. Bahkan ingin membunuh Rasulullah. Nah, tadi kan ada budak ya, budaknya Abu Lahab yang memberitahu kelahiran Rasulullah kecil. Siapa sih nama budaknya tadi? Ayo, resen. Resen. Yuk, siapa nama budaknya tadi? Yuk, Adik Eka keren. Yuk, Adik Eka siapa tadi namanya? Siapa? Kenapa? Ada selilitnya ya? Siapa nak? Aminah. Aminah itu siapa teman-teman? Kalau Aminah ibunya. Ya. Aminah. Ibunya. Coba Adik Eka masih bisa jawab lagi, dikasih satu kesempatan sama Bunda Atin. Tadi nih siapa? Bunda Anita ya tadi yang angkat tangan.
Ya, oh ini ya. Oke, mohon maaf belum beruntung Adik Eka. Jawabannya masih dikunci sama Bunda Atin. Yuk, siapa lagi yang bisa menjawab? Nama budaknya Abu Lahab tadi siapa ya? Ada yang berani resen lagi? Mbak Anita mana? Tadi resen kayaknya. Oh, ditutup kameranya sekarang. Yuk, siapa? Boleh putra-putrinya dibisikin ya. Nah, nanti yang jawab putra-putrinya. Ya, siapa? Ada yang tahu? Deng, belum ya? Oke, namanya Suaibah. Ya, teman-teman ya. Oke, dilanjut berarti dikasih pertanyaan lagi sama Bunda. Pertanyaannya yang gampang apa yang susah sih, teman-teman? Yang gampang aja. Oh, yang gampang aja. Wah, oke, yang gampang aja. Teman-teman, tadi Rasulullah lahir dalam kondisi yatim. Nah, sejak dalam kandungan, ayahnya Rasulullah sudah meninggal dunia, teman-teman. Siapa sih nama ayahnya Rasulullah? Yuk, Reven. Wah, di Eka lagi. Oke. Tidak pantang menyerah ini adik Eka. Siapa? Abu Talib. Abdullah. Bisa adik Eka. Jempol terima kasih. Ya, bisa tulis ya sayang adik Eka nama dan nomor WhatsApp-nya. Tinggal satu lagi. Ya, 3 ya hadiahnya. Satu lagi, deng-deng ya. Pertanyaan terakhir. Langsung selesai Bunda Atin kasih pertanyaan langsung resen. Ya, teman-teman, tadi di dalam Taurat dan Injil ternyata disebutkan salah satu tandanya kelahiran Rasulullah. Yang ditandai keluarnya atau terbitnya bintang apa tadi? Yuk gampang. Yuk bintang apa tadi? Yang pasti bukan bintang 7. Ya, obat sakit kepala ya. Apalagi bintang kejora. Yuk bintang apa teman-teman? Mbak Zarin tersenyum terus. Yuk, bintang apa? Bintang kecil. Enggak, kata Mbak Zarin enggak. Bintang apa teman-teman? Yuk, Mas Hamdan bisa? Kita hitung sampai 1000 ya. Tidur nanti Bunda Atin nih. Bintang A. Apa? Bintang apa? Oh, Mbak Anita. Ya, Mbak Anita, boleh dibuka video dan stikernya. Bintang apa Mbak Anita? Stikernya dibuka dulu, Nak. Bintang Ahmad. Bintang Ahmad. Bintang Ahmad. Pinter, Masya Allah Mbak Anita. Terima kasih. Loh, dimatikan lagi kameranya ya. Mbak Anita, boleh ditulis nama dan nomor WhatsApp-nya di kolom chat sayang ya. Nah, nanti biar bisa dari bunda-bunda KCA menghubungi Mbak Anita. Nah, membaca nyarinya sudah, berbagi hadiahnya sudah, Bunda Atin informasikan diskon 40% sudah. Nah, terima kasih teman-teman. Hari ini meskipun hanya membaca 2 halaman hari ini ya, Masya Allah, insya Allah banyak ilmu yang kita dapatkan. Nanti yang sudah punya buku dilanjut bacanya sama ayah dan bunda di rumah. Nah, cukup sekian dari Bunda Atin. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. ayah dan bunda yang masih bersemangat di sore hari ini, mungkin ada pertanyaan nih, pertanyaan dari saya dulu ya Bunda. Bunda, kalau read aloud itu fungsinya buat anak-anak itu lebih baik atau lebih baik anak-anak itu dibacakan read aloud itu di usia berapa yang paling tepat Bunda Atin? Miss Linda ini yang tanya. Ya, Miss Linda yang tanya. Mungkin Bunda ada yang mau bertanya nanti disiapkan ya Bunda.
Boleh nih ya Bunda Atin ya, waktunya untuk sedikit Oke, interaksi insya dengan ayah dan Allah. bunda di sore hari ini. Iya, Miss Linda nih Bunda kan nggak ngisi parenting kok ditanya-tanya ya. Sedikit Bun. Oke, enggak apa-apa bonus untuk kali ini ya. Iya, jadi membaca nyaring ya, atau tadi Miss Linda istilahnya read aloud yang sedang marah. Bunda Atin kan bahasa Indonesia ya, bahasa Inggrisnya tidak begitu fasih. Jadi membaca nyaring itu sangat baik diberikan anak sedini mungkin. Bahkan sejak dalam kandungan ketika pendengaran itu sudah berfungsi ya. Daripada anak-anak itu mendengarkan mungkin lagu-lagu ya yang kurang bermanfaat. Nah, alangkah baiknya bunda-bunda semua memberikan bacaan yang terbaik ya. Bunda kenapa harus membaca nyaring? Iya, kalau kita membaca dalam hati, anaknya tidak kedengaran ya. Jadi harus membaca nyaring ya. Ananda akan terbiasa mendapatkan kosakata baru, merangsang imajinasi Ananda. Tadi mungkin ketika Bunda Atin membaca ya dari perutnya Bunda Aminah itu ada seberkas cahaya yang keluar. Mungkin itu yang disebut bintang Ahmad ya. Jadi kita tidak tahu. Nah itu mungkin anak-anak langsung imajinasinya jebret kayak bioskop gitu ya. Muncul push. Wah ada kilatan cahaya dari perut Bunda Aminah. Itu teman-teman semuanya berimajinasi sendiri-sendiri ya. Berbeda ketika anak menonton film. Ya, karena itu imajinasinya penulis skenario dan sutradara. Jadi sudah dipatok begitu. Nah, kita tidak bisa berimajinasi yang lain. Tapi dengan membaca, apalagi biasanya yang paling imajinasinya paling kuat itu adalah membaca cerita, ya. Nah, kalau yang dibaca Bunda sekarang ini adalah kisah, ya. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Nah, karena ada peristiwa. Nah, kalau kita buku teori yang dibaca, itu kan gimana membayangkannya. Nah, jadi kalau buku kisah, buku cerita, itu karena ada suatu kejadian, nah itu Ananda bisa berimajinasi. Oh, sepertinya imajinannya seperti ini. Oh, waktu Abraha diserang burung ababil itu seperti ini teriaknya Abraha. Oh, seperti ini mungkin ya daun-daun yang dimakan ulat. Nah, itu semua anak-anak bebas berimajinasi. Dan yang paling utama, kalau kita membacakan kisah, nah, Ananda akan sedini mungkin mendekatkan anak-anak itu dengan para nabi dan rasulnya. Ya, mengenalkan mereka kepada para sahabatnya. Dan yang paling utama, mempererat ya ikatan hati antara mama, ayah, dan juga Ananda. Dan itu sudah tidak bisa terulang nanti ketika Ananda dewasa. Maka di usia-usia emas ini, yuk semuanya kita galakkan setiap keluarga membaca nyaring untuk anak-anaknya. Dan ini di komunitas Cinta Anak juga diwadahi. Tantangan 30 hari orang tua membaca buku, Miss Linda. Betul sekali. Oke, insya Allah seperti itu, Miss. Ya, baik. Terima kasih, Bunda Atin. Ini ada yang ingin bertanya dari Bunda Titania. Silakan, Bunda Titania. Baik, Bunda. Terima kasih, Bunda Linda. Selamat sore, Bunda Atin. Ya, sore. Bunda, tadi kan tentang read aloud itu baiknya dimulai dari sejak dalam kandungan. Nah, pertanyaan saya, apakah ada waktu terbaik untuk membacakan dongeng kepada anak? Contohnya, apakah di waktu pagi, siang, atau malam? Biasanya kan kita membacakan dongeng itu sebelum anak-anak tidur. Nah, apakah itu adalah waktu yang tepat untuk untuk kita sebagai orang tua membacakan dongeng? Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika kita memilih buku cerita untuk anak-anak, perlukah bagaimana tipsnya agar buku itu sesuai dengan usianya, Bunda? Contohnya ketika anak masih di dalam kandungan, buku yang seperti apa yang cocok untuk menstimulasi anak? Seperti itu, Bunda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Titania. Masya Allah, terima kasih Sebelumnya nih Bunda Atin, sebelum dijawab nih, Bunda Titania putranya sudah berapa nih? Kebetulan saya baru menikah, Bunda. Oh, baru menikah, Masya Allah. Salah satu calon mama yang luar biasa. Ya,
timing Amin. yang tepat ini Bunda. Jadi mempersiapkan sebelumnya. Ya, Bunda. Belajar sebelumnya. Iya, Baik, Masya Allah, ya calon mama. Ya, iya, silakan Bunda jadi, Atin. terima kasih Miss Linda. Iya, rata-rata memang kita ambil itu, kalau saya yang waktu wajib memang ketika menjelang tidur. Ya, jadi usahakan ketika anak mau tidur itu tidak boleh dalam kondisi marah, sedih. Ya, misalkan Ananda mau sedih menjelang tidur, kita hibur dulu bagaimana Ananda itu sudah cair lagi, sudah ceria lagi. Ya, salah satunya kalau saya dengan membacakan buku. Nah, memang itu kalau para ahli ya, kalau ini saya ngikuti Dokter Amir, nah itu membaca buku itu sama dengan afirmasi positif lah. Jadi memberi nasihat ya, memberi kata-kata yang bisa membuat diri kita itu jauh lebih baik ketika esok hari. Nah, jadi memang rata-rata sebelum tidur. Jadi saya pun membaca yang wajib itu adalah sebelum tidur. Nah, lalu yang utama tadi ya sebelum tidur, terus kapan lagi? Nah, kalau saya ya semintanya Ananda, sesiapnya Ananda membaca. Misalkan habis main-mainan karena di rumah saya ini di situ ketemu buku, di situ buku, di sana buku. Ketika main-main kok ambil buku langsung dibawa ke bunda-bunda baca buku. Oke, ayo baca buku. Selagi bunda itu tidak repot. Ya, jadi kita bikin aturan. Kalau misalkan saat ini bunda Zoom, nah berarti baca bukunya nanti setelah bunda selesai Zoom. Ya, dengan anak terbiasa meminta bacakan buku ya, semakin sering semakin baik. Nah, seperti itu ya. Terus satu lagi sih kalau dari Dokter Amir itu ketika kondisi alfa. Jadi nanti Bunda Titania kalau sudah punya ini putra putri ya ketika tidur, nah biasanya anak-anak itu habis saya baca buku terus sudah Bunda kita baca doa lalu tidur itu nanti beberapa menit kemudian kalau kita sering lihat sinetron ketika orang pingsan ya atau orang tergeletak di rumah sakit yang pertama kali sadar ya ketika siuman itu adalah jari-jarinya ini ujung-ujung jarinya mulai bergerak Bunda Tintanya. Nah seperti ini. Nah itu kata Dokter Amir dalam kondisi alfa. Nah silakan di situ Bunda Titania memberi afirmasi kepada Ananda. Meskipun Ananda itu kelihatannya tidur, tapi ternyata afirmasi saat itu sangat penting. Jadi misalkan kita berdoa, ingin anak kita jadi anak soli, ya sambil ubur-uburnya kita elus, nah Bunda ingin nanti jadi anak soli ya. Kok anaknya hari ini misalkan goda banget, nah kenapa sih hari ini kok goda mama? Besok lebih baik ya nak ya, besok soli ya, taat sama mama ya. Nah itu kata para pakar sangat efektif. Bunda gimana kalau dibacakan buku? Boleh kita baca buku-buku yang menginspirasi. Tentunya kisah-kisah yang baik. Nah, ini tadi nyambung ya pertanyaan yang kedua. Nah, jadi kalau saya tadi isinya ya yang sesuai dengan anak-anak gitu ya Bunda Titania. Kalau saya yang saya utamakan adalah buku-buku sirah. Jadi buku para nabi, ya para rasul, sahabat, terus buku tauhid yang mengenalkan mereka kepada Allah. Jadi Bunda, kalau kemarin ikut ini ya, saya waktu hari perpustakaan. Nah, jadi buku apa yang wajib ada di rumah? Salah satunya buku tauhid, ya, buku kisah para nabi dan rasul, buku para sahabat, buku para tokoh-tokoh Islam. Nah, ini harus ada di rumah kita. Jadi memang kita harus selektif sekali ketika memilih buku untuk anak-anak. Jangan tergoda dengan sampulnya saja. Banyak buku anak-anak itu yang sampulnya memang anak-anak, tapi ketika dibuka isinya belum sesuai dengan usia anak-anak. Makanya dalam membaca nyaring pun ada aturannya. Ketika kita mau membaca buku untuk anak, kita harus baca bukunya dulu, Bunda Titania. Oh, ternyata ini tidak cocok sama anak saya. Jangan dibacakan. Meskipun Bunda Atin tadi baca cuma 2 halaman, Bunda Atin sebelumnya sudah baca dulu. Nah, latihan dulu. Nah, biar ada chemistry. Nanti ketika kata-kata ini, waduh. Nah, kita harus nyambung dulu. Maka setiap membacakan buku sama anak atau membelikan buku, kita lihat
dulu isinya bagaimana. Dan kalau saya untuk penerbit Sigma Daya Insani ya, insya Allah semuanya aman untuk anak. Bukan berarti bukunya hanya untuk anak-anak, tidak. Untuk semua anggota keluarga bisa. Insya Allah begitu, Bunda Titania dan Miss Linda. Terima kasih. Ya, baik. Masya Allah. Terima kasih nih Bunda Atin. Mungkin ada lagi Bunda yang ingin bertanya selain Bunda Titania? Saya pun. Ya baik. Oh, oke, Bunda. Silakan Bunda Hani. Ya, ini anaknya tadi. Oh iya, sudah bangun sayang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun mau tanya, kan hubungannya misalnya kan anak saya emang udah read a lot ya nggak sengaja sih, waktu itu kan belum tahu tuh masalah tentang read a lot ya. Ya pokoknya intinya saya bacakan aja gitu. Nah terus ke anak itu jadi kemampuan membacanya itu malah lebih cepat gitu. Nah itu nah itu bagus nggak sih, soalnya kan masih belum umur 7 tahun ya. Tapi untuk membacanya itu udah, nah saya kan kadang takut boleh nggak sih gitu pertanyaannya itu. Terus ya terus untuk buku kadang kan misalnya untuk usia di atasnya usia anak, tapi selisih setahun, misalnya anak usia 5, nah misalnya bukunya untuk 6 tahun kayak gitu tuh udah boleh apa belum? Makasih. Ya. Baik, langsung dijawab oleh Bunda Atin. Jadi itu tadi print out otomatis ya dari Allah, karena pembiasaan membaca sejak dini oleh Bunda Hani membuahkan hasil Ananda yang bisa membaca itu memang sudah otomatis Bunda, jadi print out otomatis dari Allah ya, karena saya juga mengalami hal seperti itu. Jadi anak-anak ini bisa membaca di usia 3 tahun. Ya, silakan Bunda Atin ditambahkan ilmunya. Terima kasih Miss. Masya Allah Bunda Hani yang luar biasa ya. Iya Bunda Ani, jadi membaca nyaring ya, atau membacakan buku atau mengenalkan anak-anak dengan buku sedini mungkin itu adalah biasanya disebut dengan istilah pengalaman pramembaca. Ya, jadi anak-anak sudah kenal dengan simbol-simbol huruf ya. Itu jauh sebelum dia pada usia akan belajar membaca. Rata-rata kan masuk usia TK ya, kalau di kita itu belajar membaca. Nah, jauh sebelum itu mereka sudah punya memori, rekaman simbol-simbol huruf, ya, sudah akrab. Nah, itu namanya pemberian pengalaman pramembaca Bunda Ani. Masya Allah, memang rata-rata ketika anak mempunyai pengalaman pramembaca yang sedini mungkin, itu akan lebih cepat bisa membacanya daripada anak-anak yang tidak mempunyai pengalaman pramembaca Bunda Hani. Nggak apa-apa, Ananda sudah bisa membaca, Masya Allah luar biasa. Itu kan bonus ya, bonus dari Allah atas keistiqomahan Bunda Hani. Nggak apa-apa, nanti anaknya bisa baca di stop. Nah, ajo, isak cuili. Jangan baca dulu. Tidak ya, pastinya yang kita berikan ketika anak-anak sudah bisa membaca, kita punya tantangan yang lebih tinggi lagi, yaitu dengan menyediakan buku-buku bacaan. Karena anak-anak kalau sudah bisa baca, terus tidak ada buku bacaan, mau disalurkan kemana? Nah, makanya kita berada di urutan ke-60 atau ada yang bilang 61 ya. Grade-nya paling rendah ya untuk cinta membaca. Itu bukan berarti kita buta huruf. Enggak, Indonesia bukan buta huruf ya. Semuanya bisa membaca. Tapi tidak ada kesadaran untuk membaca. Salah satunya tidak tersedianya buku. Ya. Dan yang utama di rumah-rumah. Mungkin banyak buku kalau di toko buku, banyak buku kalau di perpustakaan umum, di sekolah ya, tapi di rumah-rumah belum tersedia buku. Kalau ada, nah kebutuhannya pasti terpenuhi seperti itu. Terus tadi untuk anak yang selisih buku 5, kenapa? Mana ya, Cik? Ya? Ini di 6 tahun dibaca 5 tahun di mana? Nah, kita lihat isi kontennya dulu. Kalau saya enggak masalah. Kalau buku-buku dari Sigma ini
Ini ya dibaca adik usia 3 tahun, ya dibaca kakak yang 8 tahun, ya saya baca yang 33 tahun, Pak. Bongkar rahasia kalau sudah tua. Mantan anak-anak. Iya, mantan anak-anak. Jadi kita lihat kontennya dulu Bunda Hani ya, ketika itu sudah layak dikonsumsi, silakan, enggak apa-apa. Nggih? Jadi itu tadi balik lagi sebelum memberikan bacaan kepada anak, nah kita sebagai orang tua harus sudah membaca dulu. Seperti kita itu loh Bunda Hani kalau masak ya, sebelum disuapin ke anak kan kita incip dulu. Sebentar diincip mama dulu. Cek panas enggak? Nah, diincip kalau panas dikipas lagi sampai anget. Nah, buku pun seperti itu. Kita harus membaca dulu baru kita berikan ke anak-anak. Insya Allah seperti itu, Miss Linda, Bunda Hani. Ya. Ya, sudah clear nggih, Bunda Hani? Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Silakan ada yang lain mungkin? Ini Bunda Atisa. Bunda Atisa, ya, siap. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali sore ini bisa gabung walaupun nenek ini ya. Insya Allah luar biasa nenek. Luar biasa. Ini mau tanya ini Bunda. Sering kan sekarang karena eranya beda ya. Nah, nenek pengen tanya bagaimana cara menarik bacaan, menarik buku bacaan itu ketika si cucu itu sangat asik dengan gadgetnya. Satu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu tapi istimewa, Uti. Aduh, terima kasih. Masya Allah. Uti, ini mamanya kemana? Kok cucu-cucunya sama Uti? Oh, mamanya ada, nggak apa-apa. Masya Allah. Mamanya itu kan ada yang juga lagi, ada yang ngurus adik kecil. Nah, kebetulan ada juga ayahnya lagi pindah tugas. Sekarang ikut Utinya di Jogja. Jadi, nah itu kan ada yang kedengaran nangis. Tapi saya berusaha karena nggak ngerti ya ilmunya di RA atau di TK. Biasanya kalau dia lagi asik get-get, saya paling mengalihkannya dengan permainan kuno lah zaman saya gitu, era saya. Saya paling cari biji-bijian, yuk kita buat mobil gimana ya cara keren itu. Iya, luar biasa itu. Masya Allah, Uti yang bersemangat. Semoga selalu diberi kesehatan ya Uti ya. Strong Uti, Masya Allah. Nah beruntung sekali kalau kita punya Uti seperti ini ya. Jadi betul. Kebanyakan ustadz ya, kalau ceramah ya untuk mama-mama muda kan gini. Kalau ingin anak Anda bermasalah, silakan titipkan ke Utinya. Pernah dengar ya, Miss? Betul. Nah, bermasalahnya tanda kutip ya, Uti. Jadi karena kebanyakan Uti itu sayang sekali sama cucu. Ya, jadi mamanya marah sama cucu, wah mamanya kena marah. Nah, contohnya gadget. Jadi bapak saya sendiri, ponakan saya yang tinggal bersama bapak di desa itu, HP itu kalau sudah dipegang ponakan saya, nggak berani minta. Saking sayangnya, wis dibiarkan aja main game. Kalau HP-nya itu lowbat, baru bilang, Mbak Kakung, habis baterainya. Oh, dites. Tes, penuh dikasihkan lagi. Seperti itu. Saat itu bentuk kasih sayang seorang kakek, seorang nenek kepada cucunya. Nah, itulah yang disebut para ustadz itu bermasalah ya. Jadi bukan masalah yang gimana. Saking sayangnya. Nah, tapi kalau kita bertemu dengan Uti seperti ini, Masya Allah, luar biasa. Jadi gadget Uti memang permasalahan global ya, yang sedang mendera kita semua. Jangankan anak-anak, kita sendiri aja ya. Saya aja kalau tidak dikontrol, begitu buka grup yang ada 48 grup, dilihat satu-satu ya Allah, itu tidak ada habisnya. Lihat jam, waduh ternyata sudah 15 menit lewat ya. Jadi permasalahannya sangat kompleks. Gimana cara menarik agar anak-anak itu tidak gadget terus? Wah, yang dilakukan Uti tadi sudah benar. Lalu gimana kalau untuk buku ya Bunda? Sebentar iklan. Iklan lewat. Tidak kelihatan iklannya. Saya sedang keluar tambal ban. Nah, gini nah.
Nah, seperti ini ya. Anak saya minta YouTube Uti. Nah, tapi ada waktunya ketika Bunda Zoom dan ayah sedang pergi untuk pengaman saja. Mungkin 5 menit, 10 menit. Setelah itu nanti saya tarik kembali. Tapi Ananda sudah tahu. Jadi satu Uti, kita kasih aturan. Nah, bentar. Ini, nak. Jadi kita kasih aturan. Boleh, nak, boleh main YouTube atau main game berapa menit. Nah, mungkin 10 menit, 15 menit. Nah, setelah waktunya habis, HP harus dikasihkan Uti lagi. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau untuk buku gimana? Kita bisa membaca nyaring, Uti. Ya, seperti Bunda Atin tadi, intonasinya kita olah. Nah, bisa naik turun, kita pakai suara besar, suara sedang, suara kecil. Gimana anak-anak ketika kita membaca bisa noleh. Ya. Biarkan aja ketika mereka main gadget, nah kita jangan gabung lalu duet main gadget. Nah kita ambil buku, kita membaca nyaring ya. Kita bikin semenarik mungkin. Nanti lama-kelamaan, Uti tuh ngapain sih? Nah akan kepo bahasa sekarangnya ya, penasaran, akan noleh. Oh ternyata Uti baca buku. Nah nanti kita tarik. Terus bukunya Uti harus menarik. Nah, kalau usia RA, usia TK ya harus bergambar. Nah, seperti ini. Loh, ada gambarnya gajah, ada gambarnya burung. Nah, bukunya jangan yang polos, terus hitam putih. Nanti anaknya bosen. Nah, jadi harus ada gambar dan berwarna-warni. Banyak dari Sigma itu yang khusus untuk balita. Miss Linda bawa contoh? Ya, buku saya di atas. Nah, seperti ini Uti. Nah, ini khusus untuk balita. Jadi teksnya sedikit. Nah, teksnya cuma sedikit, sekitar 3-5 baris. Nah, ya. Lalu full color, dia juga tebal. Nah, ini bukunya menarik sekali kalau untuk anak-anak. Jadi dengan disediakan buku yang menarik, nah, insya Allah nanti anak-anak tertarik. Nah, ini flip flap ini Uti, ini bisa dibuka. Nah, di dalamnya itu ada Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husnanya itu dicari yang selaras dengan ceritanya. Nah, seperti itu yang dibuka Miss Linda. Masya Allah. Insya Allah itu Uti, dan Uti harus istiqomah. Kalau misalkan dicoba sehari, 2 hari, 3 hari kok belum berhasil, Uti maju terus pantang mundur ya. Minimal membangun habit atau kebiasaan itu 3 bulan. Ya. Kalau 1 bulan berhasil, wah itu bonus dari Allah. Minimal kalau kata Yusuf Mansur 40 hari ya. Ya, jadi kalau gagal terus aja kita bacakan buku, kita suguhkan buku. Dan letakkan buku di tempat-tempat yang gampang dijangkau anak-anak. Anak-anak sukanya main, di situ kasih buku. Anak-anaknya tidur, di bantalnya dikasih buku. Nah, begitu Uti, insya Allah sedikit dari saya. Semoga ini menjawab pertanyaannya Uti. Ya, makasih. Masya Allah. Uti hebat deh pokoknya. Hebat. Semangat dari Miss Linda sama Bunda Atin nih. Masya Allah. Terinspirasi. Masya Allah. Salah satu contoh Uti. Lihat, ada pasukan gajah. Nanti itu si cucu-cucu, Uti ngapain ya? Gitu kan. Pasukan gajah. Itu contohnya. Tangannya jadi belalai Uti. Ya. Oh iya. Ini ya. Jadi ini aja deh. Ini. Ya gitu, Masya Allah Uti. Terima kasih Uti. Uti ini harus dapat hadiah nih kayaknya ini Bunda. Ini ya hadiahnya sudah lebih luar biasa ini. Masya Allah. Ya, terima kasih Nge Uti. Semoga kita masih bisa berkelanjutan nih Uti ketemunya, karena memang di komunitas Cinta Anak ini kita banyak belajar tentang ilmu, baik itu sirah maupun khususnya dunia anak-anak dan dunia ayah dan bunda. Baik, ada lagi mungkin yang izin bertanya, ini ada dari Bunda Anita. Putri saya lebih senang membaca cerita yang bentuknya komik, kalau bentuk teks panjang sering dilewati. Bagaimana nih supaya senang membaca teks panjang juga? Terima kasih. Silakan Bunda Atin. Usia berapa Bunda? Dari Bunda Anita? Nggih. Ananda usia berapa? 6 tahun setengah, Bunda.
Oh, 6,5 tahun. Masih wajar ya. Kita aja kalau dikasih bacaan yang panjang, wah, apa istilah Jawanya, wegah. Nah, jadi enggak apa-apa. Jadi dari Sigma Daya Insani pun mengeluarkan buku-buku yang bentuknya komik. Wah, saya di sana. Jadi ada buku nah ini 64 sahabat utama Wes Miss Linda ya endorse-nya. Endorse. Ya, ini bentuknya komik. Jadi komik itu sekarang sudah beraneka macam. Terserah kita, tinggal kita yang pilih mau komik yang apa sih mendekatkan anak-anak kepada kisah-kisah teladan atau komik yang sekedar hiburan ya. Di perpus saya juga sebenarnya ada dia dari teman-teman, saya tidak menolak, tapi belum pernah tersentuh untuk komik-komik yang seperti itu. Ya, terus, nah lihat, ini full gambar ini Bunda Anita ya, komik. Nah, teksnya padat. Dan saya juga bisa membaca komik pertama, itu ketika punya, ini Rasulullah Teladan Utama ini yang saya pegang ini ada 2 yang komik. Ya, jadi saya itu tipe yang malah tidak bisa baca komik. Mungkin karena saya produk zaman dulu ya. Dulu itu belum ada komik. Jadi saya SD itu baca saya sudah novelnya Hamka. Nah, novel-novel terbitan Balai Pustaka. Jadi saya nggak bisa baca komik. Pernah sekali itu penasaran saya beli komik nih. Tapi ternyata saya buka itu, waduh gimana baca komiknya itu. Seringkali percakapan itu kebalik-balik. Jadi saya nggak bisa paham. Itu sampai saya simpen dan saya diketawain sama teman-teman. Sudah bisa baca komik? Nah, sering ditanya seperti itu. Jadi kalau usia 6,5 tahun masih wajar sekali kalau yang dicari itu yang sedikit teksnya. Komik itu kan setiap dialog ada gambarnya, setiap dialog ada gambarnya. Itu sangat wajar Bunda Anita, enggak apa-apa. Tinggal tugas kita sebagai orang tua mencari komik-komik yang baik. Ya, tetap mempunyai edukasi ya, baik untuk agamanya ya, dan pembentukan akhlak-akhlak Ananda. Insya Allah aman Bunda Anita, yang penting Ananda sudah suka baca. Permasalahannya sama suka komik. Oh ini Bunda Siti anaknya sudah 11 tahun masih suka komik. Ya sama itu. Ya sama. Insya Allah kita itu sebenarnya pada fitrahnya itu semuanya suka ya, yang teksnya sedikit. Nah, selain kita membaca, kita juga dapat hiburan. Nah, makanya enggak apa-apa. 11 tahun pun enggak apa-apa. Komik-komik, nah ini bisa pakai Sensku kayaknya ya. Itu juga komik, tapi isinya ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana kromosom itu bertemu itu diperagakan dalam komik. Ya, bagaimana apa sih awan itu berdialog sesama awan itu diperagakan dalam komik, tapi di situ adalah ilmu pengetahuan. Dan yang plusnya ilmu pengetahuannya semuanya berdasarkan Al-Qur'an. Ya. Jadi itu yang harus digabungkan. Jangan sampai anak-anak itu cerdas secara ilmu pengetahuan, nah, tapi jauh dengan Tuhannya. Saya pernah mendengarkan ceramah ya dari salah satu bunyai gitu. Ketika anak itu ilmu pengetahuannya lebih dulu daripada imannya kepada Allah, iman kepada Al-Qur'annya, itu akan menjadi pribadi yang ngeyel. Nah, pernah ada anak yang cerdas ini tanya sama bunyainya gitu. Bunyai, Allah itu kan menciptakan setan tuh dari api, ya iblis dari api. Nanti katanya kembalinya mereka ke neraka. Lah api ketemu api, ya kan nggak apa-apa bunyai. Oh sama-sama api. Nah, karena dia mikir dengan ilmu pengetahuannya, ya dengan logikanya. Kata bunyai itu yang tidak kalah cerdasnya langsung dia ambil. Kalau bahasa saya itu grogalan, Miss, tahu grogalan ya? Apa itu, Bunda? Jadi tanah yang kering ya, menggumpal-gumpal kering itu. Nah, itu namanya kalau di Tuban itu grogalan namanya ya. Jadi langsung ini siapa bunyainya itu ngambil tanah itu tadi, bongkahan tanah yang kering itu. Nah, terus ditanya, "Ini apa, Nak?" "Itu tanah kering, Bunyai." "Kamu diciptakan dari apa?" "Dari tanah." Nah, nek grogalan ini tak sawat nona, tak lempar ya bahasanya. Nek kalau grogalan ini tak lemparkan ke mukamu, atau apa kamu kesakitan? Ya jelas sakit Bunyai. Nah, sudah ya Miss ya, sudah tercerah ya dengan jawaban itu. Nah,
ustazahnya itu enggak kalah pinter. Jadi jawabnya dengan begitu dia sudah mikir, oh iya. Tadi kan dia ngeyel. Kalau iblis dari api dimasukkan ke neraka yang isinya api kan ya enggak apa-apa. Nah, itu. Maka ketika anak-anak belajar ilmu pengetahuan, belajar sains, tetap harus dibarengi dengan itu tadi ilmunya yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah itu Miss Linda, Bunda semua. Baik, masih adakah satu kesempatan lagi nih sebelum kita closing kegiatan Read Aloud pada hari ini? Sudah? Baik, akan ada Bunda Diana, leader dari komunitas Cinta Anak. Monggo Bunda Diana, disilahkan. Ya, siap. Terima kasih Miss Linda, Bunda Atin. Assalamualaikum ayah bunda semua dan anak-anak yang hebat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendengarkan cerita atau kisah yang dibacakan oleh Bunda Atin dari buku Rasulullah Teladan Utama. Jadi buku ini memang sengaja kami sajikan kepada anak-anak semua, kepada ayah bunda semua, karena untuk semarak Maulid Nabi gitu ya. Jadi kita mengenang kembali bagaimana kisah Rasulullah ketika dilahirkan, dan pasti kisahnya kalau menurut saya dalam buku ini tentunya menarik semua gitu ya. Meskipun kita sudah membacanya berulang kali, tetapi alhamdulillah tetap aja ada hal-hal yang menarik yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah yang kita bacakan. Termasuk tadi ketika Bunda Atin membacakan kisah tentang lahirnya Rasulullah, ya Masya Allah luar biasa. Terima kasih Bunda Atin sudah mencerahkan kita semua gitu ya. Dan alhamdulillah buku ini juga menjadi bacaan kami, saya dan anak saya di beberapa hari ini, ya juga itu dalam rangka Maulid Nabi, acara kita Maulid Nabinya kembali membaca buku ini, Rasulullah Teladan Utama ini. Dan yang paling membuat saya lumayan wow gitu ya, ternyata tadi malam itu ada kisah menarik ya. Jadi tadi malam saya sudah membacakan buku ini, terus kemudian seperti biasa ketika mau tidur lampu juga kami matikan gitu ya. Dan tiba-tiba anak saya tadi bercerita gitu ya, ini tadi malam waktu Umi tidur aku membaca sendiri loh bukunya, Masya Allah. Ternyata loh beneran tak, kamu membaca halaman berapa? Ternyata ditunjukkan sudah agak jauh dari terakhir yang saya bacakan gitu ya. Dan ternyata dia memang membaca meskipun lampunya mati, dia pakai senter ternyata untuk meneruskan apa yang saya bacakan. Ya itu menurut saya menjadi salah satu ini ya, bukti bahwa ketika kita menyediakan buku, kita membiasakan membacakan buku ya kepada anak-anak kita, maka akan otomatis lah anak-anak itu lebih suka untuk membaca buku seperti itu. Beda halnya kalau memang di rumah nggak ada buku gitu ya, di kasurnya mungkin nggak ada buku gitu ya. Jadi ya tidur saja, mungkin tidurnya sama gadget, mungkin seperti itu. Jadi tadi yang disampaikan Miss Linda dan Bunda Atin, kalau sekarang buku ini sedang ada diskon 40%, maka kami sangat menyarankan ya Bunda semua untuk menambah koleksinya gitu ya. Bagaimana kemudian nanti anak-anak lebih cinta, lebih kenal kepada Rasulullah melalui buku Rasulullah Teladan Utama ini. Dan buku ini yang saya suka Bunda Atin, jadi tidak hanya ada kisahnya saja ya, tetapi juga ada ini kamus 3 bahasanya yang mungkin kurang terlalu diperhatikan ya oleh kita yang sudah punya buku ini. Nah ini kamus ini kalau misalnya kita ajarkan kepada anak-anak kita, maka insya Allah ya anak-anak kita akan bertambah kosakatanya, kosakata bahasa Indonesia, kosakata bahasa Arab, kosakata bahasa Inggris ya tentunya, Masya Allah. Dan ini setiap lembarnya ada gitu ya, kamus 3 bahasanya ini. Nah ini yang kemudian menjadi daya tarik kenapa buku ini wajib lah istilahnya untuk dimiliki oleh anak-anak kita. Dan juga ada moral box value-nya ini ya. Jadi ada hadis, ada ayat-ayat Al-Quran, atau ada hikmah apa yang disampaikan di buku ini, sehingga anak-anak semakin bertambah wawasan tentang hadis Rasulullah, tentang ayat-ayat Al-Quran, seperti itu. Dan yang menarik juga di buku ini ada komiknya ya Bunda Atin ya, di paket Rasulullah Teladan Utama ini ada 2 komik yang tentunya
menjadi daya tarik juga. Anak-anak itu suka komik gitu ya. Jadi kalau tadi banyak yang menyampaikan anak saya suka komik ya, insya Allah nggak masalah, karena selama dia suka berarti dia juga suka dengan membaca buku, dan teorinya komik itu lebih mudah untuk memahami, untuk dipahami ya Bunda Atin. Jadi kalau misalnya ilmu itu lebih mudah untuk ditangkap dengan apa media komik ini seperti itu. Nah, itulah yang menarik dari paket Rasulullah Teladan Utama ini. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak mau cash yang diskon 40% juga bisa diskon 30% ya Bunda Atin, Miss Linda, nanti ayah bunda bisa ikut arisan. Kalau saya tengok tadi harganya kalau arisan itu tidak sampai 200.000 per bulannya, dan itu kalau misalnya kita nabung sehari berarti ya nggak sampai 10.000 ya Mas Linda untuk nabung. Jadi Masya Allah ini bukunya hemat dan insya Allah bisa turun-temurun. Kayak tadi Bunda Atin dari 5 tahun ya. Saya juga insya Allah ini 5 tahunan mungkin. Saking saya yang semuanya. sedang menanti ini Bunda Diana. Oh, iya. Miss Linda sedang menanti bukunya. Kalau saya ini sudah lama dan alhamdulillah sudah kami baca bolak-balik dan alhamdulillah juga nggak bosen gitu ya membaca buku ini. Masya Allah luar biasa. Ya itu insya Allah Miss Linda dan Bunda Atin yang bisa saya sampaikan. Ya semoga kita semua dimudahkan untuk memiliki buku Rasulullah Teladan Utama dalam rangka meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bunda Diana, salah satu leader komunitas cinta anak yang hari ini alhamdulillah bisa bergabung bersama kami di sini dalam kegiatan Read Aloud. Ini kok masih ada pertanyaan ini, bagaimana ini Bunda? Apakah usia 11 tahun itu dibacakan buku atau membaca sendiri? Disuruh baca ya itu. Aku udah baca kok majalah tapi. Nah, gimana ini Bunda Atin? Ya, apa-apa ya Bunda? Ya. Dijawab lagi nih Bunda. 11 tahun ya, sebenarnya 11 tahun sudah bisa baca sendiri ya. SD sudah bisa baca sendiri, tapi nah itu tadi salah satu fungsi membaca itu adalah memperkuat ikatan batin seorang ibu dan anak atau seorang ibu dan ayah. Nah, mungkin anandanya itu lagi kangen sesekali minta dibacakan, boleh. Bunda Diana kan putranya juga sudah bisa baca sendiri ya sebenarnya. Sudah kelas 5. Bisa baca sendiri. Anak saya yang kelas 2 di luar. Itu juga sudah bisa baca sendiri. Tapi sesekali ketika pulang pondok itu minta dibacakan, kangen. Jadi sebenarnya bukan nggak bisa membaca bukunya itu atau nggak mau, tapi ada suatu membaca dengan rasa ya. Kalau sama ibu, ada rasa yang berbeda ketika mendengar suaranya ibu. Meskipun saya itu ibunya ngene, ya, tapi berbeda ketika membaca buku. Oh, mama aku itu loh merdu kalau membaca buku, ya. Jadi nggak seperti apa itu. Nggak seperti biasanya. Nah, jadi insya Allah nggak apa-apa sesekali kita bacakan buku. Kalau misalkan ditanya suruh Kak kan sudah besar, baca sendiri. Sudah kok, tadi aku sudah baca. Nah, sekarang aku minta bacakan mama. Nah, kalau begitu memang berarti Ananda itu kangen dengan suara kita, Bunda. Jadi enggak apa-apa sesekali kita baca. Sesekali enggak apa-apa Ananda yang ditantang untuk membacakan buku untuk kita. Nah, sekarang gantian. Kemarin kan mama sudah bacakan buat kakak. Nah, coba sih sekarang kakak bacakan buat mama. Besok gantian lagi. Nah, bisa seperti itu. Jadi itu quality time ya. Kalau di saya quality time-nya yaitu bergantian baca buku. Karena belum mampu untuk beli TV ya, Miss. Nggak perlu deh, Bunda. Iya. Di sini TV-nya saya nggak berguna juga. Insya Allah itu sedikit dari saya, Miss Linda. Terima kasih. Ini Bunda Eka ini sudah maghrib. Ya. Memang sudah menjelang maghrib. Sudah menjelang maghrib, baik ayah dan bunda, kayaknya kita waktu 1 jam itu memang terasa berputarnya cepat ya kalau sudah tolabul ilmi dan menarik buat ayah dan bunda sekalian di sore hari ini. Jadi mungkin kita bisa terus bersinergi, berkontinu ya, bersinerginya itu berkelanjutan dengan kita komunitas cinta anak, dan kita selalu ada kegiatan-kegiatan yang menarik
dari ke komunitas Cinta Anak ini. Jadi Bunda nggak perlu apa istilahnya, jangan khawatir ketika nanti bergabung, kita insya Allah belajar bersama-sama, sharing bersama-sama. Dan khusus hari ini memang read a lot kita yaitu dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, dan tentunya kita mengambil salah satu produk dari Sigma Daya Insani yaitu Rasulullah Teladan Utama. Sebenarnya saya ini masih menantikan, jadi ini pinjam sahabat saya yang kebetulan tetangga. Alhamdulillah masih bisa pinjam. Pinjam dulu karena punya aku masih menanti on the way, OTW. Mudah-mudahan segera ya. Ini kebetulan saya ikut arisan ayah dan bunda, jadinya OTW menanti dengan sabar gitu ya. Tapi ketika gimana ini Miss ke besok itu dengan rahasia apa namanya Rasulullah Teladan Utama, kan sahabat saya sudah pernah beli nih, coba ya nggak apa-apa saya pinjam, nanti habis gini dikembalikan. Alhamdulillah karena pinjam jadi cepat bacanya, bisa khatam walaupun belum apa namanya istilahnya belum jenak ya, belum jenak membacanya, tapi insya Allah yang untuk ketika kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah kala itu yang tadi dibacakan oleh Bunda Atin, insya Allah sudah saya baca dengan khatamnya. Baiklah, terima kasih Ayah dan Bunda untuk kegiatan sore hari ini, semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah, dan silakan Ayah dan Bunda meninggalkan nomor telepon, nomor WA di kolom chat yang berminat untuk Rasulullah Teladan Utama. Insya Allah menarik ya semua produk dari Sigma Daya Insani. Uti, kami tunggu terus berkelanjutan dengan kami. Masya Allah. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis untuk kegiatan di sore hari ini. Dari saya, Miss Bunda, sama-sama membaca. Subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda-bunda semuanya. Sampai jumpa. Ya, bisa ditinggalkan nomor teleponnya ya, WA-nya Bunda. Terima kasih. Kita akan bertemu di grup WA. Sama-sama. Pamit ya. Assalamualaikum. Ya Bunda, happy weekend.